arti atau dapat menjelaskan suatu tren atau peristiwa, sehingga dalam penelitian ini kami bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kondisi kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Analisis dilakukan dengan menggunakan indeks number trend series analysis pada perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui perhitungan terhadap data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Hasil dari analisis ini adalah analisis menunjukkan bahwa penjualan dan pendapatan perusahaan telah meningkatkan dari tahun ke tahun, menunjukkan keberhasilan dalam bisnisnya. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran konsumen dan transaksi tunai, namun perusahaan menghadapi tantangan seperti depresi terkait waktu, kerugian keuangan, masalah teknologi, dan perubahan kondisi pasar. Baik, kita lanjut bagian latar belakang. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu alat penting dalam memahami kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam konteks bisnis modern, perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja keuangan secara rutin untuk memastikan keberlanjutan operasional dan mencapai tujuan strategis. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis trend series dengan menggunakan indeks number. Metode indeks number trend series analysis adalah teknik analisis yang membantu mengidentifikasi pola atau tren dari data keuangan historis dalam periode waktu tertentu. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat memahami perubahan kinerja dari tahun ke tahun, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan merumuskan strategi yang tepat untuk masa depan. PT Unilever Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan terkemuka di sektor barang konsumen menjadi contoh yang relevan untuk menerapkan metode ini. Unilever Indonesia memiliki berbagai produk yang sudah dikenal luas di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan perusahaan ini tidak hanya penting bagi manajemen internal, tetapi juga bagi para investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, kita lanjut bagian kajian pustaka. Ada beberapa bagian, ada akuntansi. Akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. Akuntansi keuangan adalah sistem yang digunakan oleh seorang eksternal untuk membuat keputusan tentang investasi dan kredit. Standar akuntansi keuangan membatasi publikasi laporan keuangan perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, manajemen, dan regulator. Informasi ini memungkinkan para pengguna laporan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, dan membuat keputusan ekonomi yang informasional. Analisis laporan keuangan adalah analisis antara angka-angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang memiliki arti atau dapat menjelaskan tren suatu peristiwa. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Analisis laporan keuangan perusahaan umumnya sangat bermanfaat bagi pengguna informasi karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan keuangan perusahaan.
Dan informasi yang didapatkan dalam analisis laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai fondasi dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan PT Unilever Tbk. Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan wawasan mendalam tentang kondisi keuangan dan kinerja operasional suatu perusahaan, sehingga membantu berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang informasional. Melalui analisis ini, investor dapat menilai potensi keuntungan dan risiko investasi. Kreditur dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, dan manajemen dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Selain itu, analisis laporan keuangan membantu dapat perencanaan strategis dan penganggaran, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan keuangan yang realistis dan mengembangkan strategi untuk mencapainya dengan mengevaluasi rasio keuangan, tren historis, dan perbandingan dengan standar industri. Analisis ini juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap manajemen perusahaan. Next, number trend series analysis adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data keuangan historis perusahaan selama periode waktu tertentu. Metode ini melibatkan penggunaan angka indeks yang menggunakan rasio dari angka tertentu dalam suatu tahun dibandingkan dengan angka dasar dari tahun referensi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Analisis ini membantu dalam mengevaluasi dan memahami perusahaan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dengan cara yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan menggunakan indeks number trend series analisis, perusahaan dapat memantau tren pertumbuhan atau penurunan dalam berbagai aspek keuangan seperti pendapatan, laba, biaya operasional, dan aset. Selain itu, analisis ini juga menjadikan perusahaan dapat menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan, baik dalam hal membantu perumusan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang maupun untuk mengidentifikasi adanya perubahan dalam kinerja keuangan. Pengguna laporan keuangan itu ada 4 jenis, yaitu memiliki bisnis dan manajemen, pemegang saham, pemberi pinjaman atau kreditur. Dan selanjutnya ada tujuan laporan keuangan dalam bukunya analisis kritis laporan keuangan. Bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan kepada pengguna untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan, untuk membantu sebagian besar pembaca laporan membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan akuntabilitas manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang status keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Baik, kita lanjut ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Bagian-bagian yang terdapat dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk guna untuk mengukur kinerja keuangan yang diukur melalui analisis rangkaian trend index antara lain. Berdasarkan dari data yang ada di tabel, dapat dinyatakan bahwa aset atau aktiva PT Unilever Indonesia Tbk setiap tahun mengalami fluktuasi yang dimana bersumber dari aset tetap dan persediaannya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang dimana dapat menyebabkan total aktivanya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Baik, kita lanjut ke bagian laba rugi.
Selama 4 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2023, PT Unilever Indonesia Tbk dapat disusun secara komparatif yang dimana untuk memenuhi kebutuhan analisis kinerja keuangan secara umum seperti yang terlampir pada tabel di bawah ini. Penjualan pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. Berikut adalah hasil pengolahan data neraca tren PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Bisa kita lihat dari tabel berikut. Dari kas, piutang usaha, piutang lainnya, persediaan aset tetap, total aktiva, total hutang, total modal mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pengujian hipotesis ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilakukan dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan rangkaian tren indeks number dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Indeks number trend series analysis adalah analisis posisi dan kemajuan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan data laporan keuangan dari elemen atau komponen neraca dan laba rugi selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Setelah pengolahan, metode analisis digunakan untuk menentukan apakah keadaan keuangan bisnis menunjukkan tren naik, turun, atau stabil. Teknik analisis tren rumus mencapai angka tren sebagai berikut. Bisa kita lihat dari gambar. Quick ratio aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar, dan fungsi penilai kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan dan tidak mengalami gagal bayar dalam jangka pendek. Dan untuk bagian solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya, baik hutang maupun kewajiban lainnya. Ini menilai seberapa sehat posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Contoh rasio solvabilitas, debt to equity ratio, total hutang dibagi modal sendiri, debt to asset ratio, total hutang dibagi total aset, dan fungsi menilai resiko kebangkrutan dan kestabilan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, analisis menunjukkan bahwa penjualan dan pendapatan perusahaan telah meningkatkan dari tahun ke tahun, menunjukkan keberhasilan dalam bisnisnya. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran konsumen dalam transaksi tunai, namun perusahaan menghadapi tantangan seperti depresi terkait waktu, kerugian keuangan, masalah teknologi, dan perubahan kondisi pasar. Untuk mengalami masalah ini, perusahaan harus mengelola sumber daya secara efisien, menerapkan langkah-langkah pencegahan, dan merencanakan alokasi sumber daya tepat waktu. Terlepas dari kenaikan pada tahun 2021, total aset perusahaan diperkirakan akan menurun pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Mungkin karena penurunan penjualan dan persediaan. Faktor-faktor seperti strategi bisnis, manajemen persediaan, dan kondisi industri harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Analisis juga menunjukkan fluktuasi signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan selama bertahun-tahun, menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan berkelanjutan dalam strategi operasional dan keuangan perusahaan.